Sahabat-sahabat pemirsa layar Kang Didi yang berbahagia, hikmah yang keempat yang bisa kita ambil adalah sebagaimana yang sering diungkapkan oleh para ulama, jadikanlah rumah itu sebagai lil ibadah dan jadikan rumah sebagai litarbiyah. Pertama, jadikanlah rumah itu sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikan rumah itu sebagai tempat untuk mendidik anak-anak dan istri kita. Keadaan saat ini, hikmah yang bisa kita ambil adalah ternyata dengan kita sering berada di rumah, kita bisa lebih mengajak anak-anak kita untuk belajar bersama. Belajar bersama dengan mereka, kita kemudian membantu mengerjakan tugas-tugas mereka. Kemudian juga kita bisa memberikan ilmu kepada mereka, karena kebersamaan kita dengan mereka lumayan lama ketika kita sedang berada di rumah. Maka ini terwujud apa yang diperintahkan atau dianjurkan oleh para ulama untuk menjadikan rumah itu sebagai tempat untuk mendidik anak-anak kita. Karena sesungguhnya pendidikan yang paling utama dan pertama adalah itu di rumah. Karena mereka akan siap untuk hidup di luar rumah kelak ketika di rumahnya telah dididik oleh anak. Kemudian anjuran ulama tentang jadikan rumah sebagai tempat ibadah, kiranya ini bisa terwujud ketika kita sering berada di rumah. Kita bisa sholat bersama anak istri kita, kita bisa berdoa bersama anak istri kita, kita bisa membaca Al-Quran bersama anak istri kita, dan ibadah-ibadah yang lain bisa kita laksanakan bersama ketika kita sering berada di rumah. Maka hikmah yang kita ambil hari ini adalah alhamdulillah kita bisa beribadah bersama dengan anak istri kita di rumah. Kemudian juga kita bisa belajar dan mengajar, belajar sekaligus mengajar anak-anak kita di rumah. Maka jangan sahabat pemirsa layar Kang Didi yang berbahagia, hikmah selanjutnya yang dapat saya sampaikan adalah ternyata wasilah dari wabah corona ini kita bisa banyak menambah pengetahuan atau khazanah pengetahuan keislaman, terutama tentang masalah akidah dan juga masalah fikih. Kenapa? Karena hari ini, saat ini ramai ulama membahas tentang bagaimana wabah ini, perspektif akidah dalam menyikapinya. Kemudian bagaimana secara fikih kita menyikapi wabah ini terkait tentang peribadahan kita, baik itu muamalah, ya, sifatnya kepada manusia, dan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari perbedaan atau ikhtilaf para ulama menyikapi persoalan ini, yang pasti kita sebagai orang-orang yang mungkin awam dalam hal-hal ilmu-ilmu ini, hari ini terbuka lebar di media sosial terutama, atau di majlis-majlis ilmu yang mungkin hari ini masih digelar, kita banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu itu. Mungkin ada sebagian dari sahabat-sahabat yang minim dalam mempelajari ilmu fikih atau ilmu tauhid. Akan tetapi pada hari ini disampaikan gamblang oleh para ulama bagaimana perspektif akidah menyikapi hal ini, bagaimana perspektif fikih menyikapi persoalan ini terkait tentang ibadah kita kepada Allah dan muamalah kepada manusia. Itu sangat jelas sekali sahabat-sahabat sekalian hari ini. Dan itu kalau seandainya kita cerdas, kalau seandainya kita haus dengan ilmu, kita tulis semua itu. Tulis semua itu, apa yang dikatakan ulama, bagaimana menyikapi persoalan ini menurut ulama. Menurut ulama ini seperti apa, menurut ulama ini seperti apa. Kita ambil semua pemahaman-pemahaman itu, kita jadikan sebagai referensi untuk hari-hari di masa yang akan datang, atau untuk khazanah keilmuan kita. Ini hikmah harusnya kita ambil, bukan malah kita berada pada posisi berdebat
dalam masalah ini yang kita tidak mengerti ilmu ini bahaya. Daripada kita berdebat persoalan tauhid, persoalan fikih, menyikapi menyikapi wabah ini, lebih baik kita menjadi pendengar setia. Tulis apa kata ulama, kemudian juga tulis apa kata pendapat-pendapat ulama fikih terdahulu terkait tentang wabah ini. Dalilnya seperti apa, Qur'annya, hadisnya seperti apa. Kemudian kalaupun nanti ada perbedaan, di mana sisi perbedaannya, tulis saja, ditulis oleh kita. Siapa tahu itu menjadi referensi buat kita, dan kemudian hari ketika ada persoalan yang sama atau ada persoalan yang kita hadapi nanti di luar atau konteksnya bukan corona atau lain sebagainya, masalah-masalah yang terkait atau masih ada bersinggungan dengan mirip-mirip seperti ini, kita bisa menyampaikan atau paling tidak punya pegangan tentang hal tersebut, karena kita sudah pernah memahami itu, kemudian mencatat semua itu. Ini sahabat-sahabat sekalian, harusnya kita bisa mengambil itu, bukan malah berdebat. Hikmah yang selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, hikmah yang ke-6 yang bisa saya sampaikan adalah dengan adanya wabah COVID-19 ini, ternyata kita bisa lebih memahami makna dari perintah Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatlah kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Masya Allah, pada kesempatan ini wabah merajalela di negeri kita, saatnya kita taat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bisa memahami makna taat kepada Rasulullah, dan juga memahami makna taat kepada pemimpin-pemimpin di antara kita. Zikir perintah Allah, bersuci perintah Allah, semua itu pun perintah Rasulullah SAW. Kemudian hari ini kita diuji untuk bisa taat kepada apa yang diinstruksikan, apa yang dihimbau, apa yang diarahkan oleh pemimpin kita. Dalam hal ini adalah pemerintah, kecuali mereka-mereka yang tidak mengimani atau yang tidak mempercayai bahwa di Indonesia ini ada ulil amri. Kita sebagai orang yang percaya bahwa kita memiliki pemimpin di negeri ini, maka ujian kita adalah bagaimana caranya kita bisa mentaati pemimpin-pemimpin kita hari ini. Ketika para pemimpin kita memberikan himbauan, apakah kita taat ataukah kita ingkar kepada mereka? Kemudian hikmah yang selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, bahwa hikmah yang kita bisa petik selanjutnya adalah dengan adanya wabah ini kita bisa lebih simpati dan empati terhadap sesama. Kemudian juga menumbuhkan rasa rindu kepada sesama, terlebih kepada keluarga kita. Betapa tidak sahabat-sahabat sekalian, hari ini kembali kita menumbuhkan budaya Indonesia, yaitu gotong royong. Kita juga menumbuhkan rasa simpati dan empati, terbukti dengan hari ini banyak orang yang menyumbang untuk bagaimana bisa berbagi, menuntaskan masalah ini. Ada yang membagikan masker gratis, ada juga yang memberikan pembersih untuk membersihkan tangan gratis. Kemudian juga ada yang melakukan penyemprotan secara bersama-sama dengan biaya swadaya.
kemudian juga ada yang melakukan bantuan dengan dana dan lain sebagainya. Semua bergotong royong untuk terlepas dari masalah ini. Ini adalah hikmah yang luar biasa yang hari ini sedang kita alami, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita masih banyak cuek dengan tetangga, banyak cuek dengan sahabat-sahabat, tapi hari ini karena muncul rasa rindu, muncul rasa simpati, muncul rasa empati, ternyata kita bisa banyak memberikan motivasi, banyak memberikan juga masukan-masukan kepada sahabat-sahabat kita, memberikan ilmu pengetahuan dengan sahabat-sahabat kita terkait tentang yang hari ini sedang kita hadapi. Ini sekali lagi adalah hikmah yang luar biasa yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Mudah-mudahan ini istiqomah agar kita watawassaw bil haq, kemudian juga watawassaw bis sabr. Mengatakan saling memberikan mengingatkan tentang yang hak, kemudian juga mengingatkan tentang kesabaran dan juga mengingatkan tentang selalu beramal soleh. Ini hikmah yang luar biasa yang bisa kita petik dari musibah yang hari ini sedang kita hadapi. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, yang tidak kalah pentingnya hikmah yang bisa kita petik adalah kita bisa memahami bahwa kita tidak selalu harus berada pada keramaian. Kita tidak harus selalu berada dalam kerumunan. Harus ada waktu di mana kita sendiri, harus ada waktu di mana kita harus bersama-sama keluarga. Maka disinilah hikmah, yaitu kita bisa menyeimbangkan antara cinta dan kerja. Kalau dulu waktu sekolah itu ada guru yang mengatakan bahwa orang yang normal itu adalah orang yang bisa menyeimbangkan antara cinta dan kerja. Kerja pada ranah pabrik, kemudian cinta ada pada ranah domestik. Maka pada peristiwa ini hikmah juga yang bisa kita ambil adalah kita bisa memahami bahwa kita tidak mesti melulu berada dalam kerumunan, tidak mesti melulu bekerja untuk mengejar dunia. Ada waktu kita untuk bertadakkur, bertafakur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dulu menghadapi ujian dari para kafir Quraisy, Rasulullah sering bertafakur, bertahanus di Gua Hira. Ketika bulan puasa, Rasulullah sering beriktikaf di dalam masjid. Gunanya adalah untuk berintrospeksi diri, apa yang alpa pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, manfaat hikmah yang kita ambil hari ini adalah kita bisa merenung sejenak, introspeksi sejenak akan apa yang kita pernah lakukan di masa-masa yang lalu. Manfaatkan waktu ini untuk bertafakur kepada Allah, mumpung hari ini kebersamaan kita sedang dengan keluarga, tentunya ada waktu untuk kita merenung, berintrospeksi tentang apa yang sudah kita lakukan di masa lalu untuk menggapai masa-masa yang lebih baik di kemudian hari. Sahabat-sahabat layar gang ini yang berbahagia, hikmah yang terakhir yang bisa kita petik adalah ternyata persoalan atau wabah virus corona yang hari ini kita sedang alami di negeri kita, bahkan di dunia, wasilah persoalan ini kita bisa juga memahami bagaimana cara menyikapi persoalan ini dilihat dari sejarah masa lalu. Bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi virus atau wabah semacam ini? Bagaimana ketika dulu para sahabat, para tabi'in, bahkan para ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama yang tergolong kepada ulama mutakhirin menyikapi ketika ada wabah seperti ini? Banyak kita dengar dari para ulama, kemudian juga dari orang tua kita,
bagaimana ketika dulu menghadapi wabah semacam ini. Ini adalah hikmah yang kita bisa pelajari dan juga nanti kita akan bisa sampaikan kepada anak cucu kita. Ketika mungkin nanti anak cucu kita mengalami hal yang sama. Bagaimana menyikapinya, apa yang harus kita lakukan. Kalau doa-doa apa yang harus kita panjatkan kepada Allah. Kalau misalkan secara medis, obat apa atau bagaimana caranya supaya terhindar dari wabah atau penyakit semacam ini. Kita bisa gali dari perspektif sejarah. Nah, hari ini terbuka luas. Di media sosial pun banyak disampaikan bagaimana orang-orang terdahulu menghadapi wabah atau virus semacam ini. Ini hikmah yang luar biasa sahabat-sahabat sekalian yang bisa kita petik untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian 9 hikmah yang bisa saya utarakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan hikmah ini bisa kita petik semua untuk menghadapi masa-masa yang akan datang dalam kehidupan kita bersama. Kita berdoa semoga wabah virus corona hari ini yang sedang terjadi di negeri ini mudah-mudahan dengan cepat Allah angkat. Mudah-mudahan wabah ini segera Allah angkat. Dan semua kita masyarakat Indonesia semuanya diberikan oleh Allah kesehatan. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala malapetaka yang besar, dijauhkan dari segala macam keburukan-keburukan. Mudah-mudahan kita semua hikmah dari wabah ini, sekali lagi kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam ini, pemilik semua yang berwujud di dunia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-Nya yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya hanya mencoba untuk berbagi bagaimana cara kita menyikapi atau memetik hikmah dari setiap persoalan yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Sekian akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.